Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ngalistrik.com. Di video kali ini saya akan coba untuk mensimulasikan gimana cara kerja dari pompa sumber dangkal ya. Dan juga saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman terkait dengan instalasi plumbing dan juga dengan instalasi pompa. Yaitu kenapa pompa yang baru dipasang itu perlu dipancing ya, pakai air, dipancing manual ya. Dan jadi ini bedain ya teman-temannya pemancingan pada saat awal pemasangan pompa dengan misalkan teman-teman setiap mau nyalain pompa itu harus dipancing gitu ya. Itu artinya kalau teman-teman nyalain pompa, setiap nyalain pompa terus juga dipancing, itu artinya pompa teman-teman bermasalah ya. Ya, dan di sini yang akan saya bahas adalah kenapa ya pada saat awal pompa dipasang kita perlu dipancing ya. Nanti untuk pembahasan terkait permasalahan teman-teman yang misalkan selalu mancing pompa ya ketika akan digunain, itu nanti akan saya bahas di video tersendiri. Oke, lanjut aja. Sekarang kita akan kita coba simulasiin ya. Jadi ini seperti yang teman-teman lihat di depannya, saya udah buat animasinya. Oke, di sini adalah sumur ataupun gronteng ya. Ini adalah sumber air. Kalau gronteng biasanya sumber airnya itu dari PDAM ataupun dari pompa sumur dalam yang dipompakan oleh jet pump. Kemudian di sini ada pipa hisap atau pipa suction yang menghubungkan atau menyalurkan air dari sumber air ataupun dari gronteng menuju ke pompa. Dan ini adalah pompa manual, dan ini pompa manual yang ada tangkinya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus pastiin ya kalau mau beli pompa manual itu harus yang ada tangkinya biar nggak selalu mancing ya. Artinya mancingnya cuma di awal aja. Kemudian ada pipa discharge atau pipa tekan yang menghubungkan si pompa menuju ke titik-titik keran ya, titik-titik shower atau titik-titik instalasi plumbing. Oke, nah biasanya kalau misalkan teman-teman awal-awal baru pasang pompa ya, terus pompanya dinyalain ya tanpa dipancing, itu pompa akan nyala, cuman air tidak keluar dan pompa akan mengejang ya, bunyinya akan seperti itu, dan itu akan bahaya ya teman-teman ya. Yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus pancing ya. Gimana cara mancingnya ya? Oke, kita akan coba lepas dulu stekernya, terus untuk memahami lagi ya lebih detail kita akan lihat bagian dalam dari pompa ya seperti apa. Oke, seperti ini. Nah, ini di arah suction ya, di arah pipa suction itu ada tangki suction, terus di sini ada check valve ya. Check valve itu adalah valve yang hanya mengizinkan satu arah aliran ya. Jadi arah aliran dari sumber air ya menuju ke arah pompa ya. Dari pompa ya, terus juga misalkan ada tekanan dari pompa menuju ke arah sumber air, ini nanti akan ditahan oleh si check valve ini ya. Biasanya juga disebut dengan Tusen clamp ya, atau clamp tabok karena jenis check valve yang ini dia nabok ke depan. Oke, kemudian di sini ada impeller, ketika dinyalain dia akan berputar dan akan memompakan air dari tangki hisap menuju ke tangki discharge dan akhirnya nanti ke arah keran. Nah, ketika awal-awal dipasang ya, kita lihat ya, ini yang warna putih ini adalah udara ya, udara-udara yang ada di pipa suction, di tangki, pipa discharge ya. Dan ketika ya si pompa ini dinyalain ya, ini impeller akan berputar ya. Oke. Nah, impeller ini tidak akan mengisap ya. Kenapa? Karena tidak tercapai titik vakum ya. Di sini masih ada udara sehingga tidak ada tekanan untuk mengisap dari sumber air menuju ke tangki ya. Caranya gimana agar terjadi titik vakum ya? Kita harus hilangin ya hilangin udara di sini ya. Dengan cara kita lepas dulu, memasukkan air di lubang pancingan ini ya. Oke, ini teman-teman pasti biasa ngelakuin ini ya, mancing-mancing air di pompa ya. Nah, kita buka dulu ya si tutup lubang pancingannya ini. Kemudian ya kita ambil air ya, digayung, kemudian kita tuangkan ke arah tangki pompa ya seperti ini sampai penuh ya. Artinya di sini kita telah mengusir udara ya, dan membuat kondisi si tangki ini menjadi vakum ya, tanpa udara. Oke. Nah, ketika kondisi titik vakum ini telah tercapai ya, kita akan coba nyalain pompanya ya, tapi kita tutup dulu nih ya si lubang pancingannya. Terus juga yang teman-teman harus perhatikan ya, ini tadi kita udah bahas ya si Tusen clamp ini ya. Oke, jadi Tusen clamp ini kalau teman-teman lihat ya, ini air tidak menuju ke arah pipa suctionnya, tidak turun ke arah sumber. Kenapa? Karena ditahan ya oleh si Tusen clamp atau si check valve ini ya. Jadi check valve namanya banyak banget ya. Dia ada Tusen clamp ya, kalau di bawah namanya foot valve ya, atau keran kaki ya, foot ya artinya kaki yang letaknya di bawah. Ya teman, intinya sama ya, check valve itu ya dia hanya mengizinkan satu arah aliran ya. Dalam hal ini berarti hanya mengizinkan aliran dari sumber air ya menuju ke arah pompa. Dari pompa ke sumber air itu dilarang ya, seperti ini.
Dan di sini juga ya, kalau teman-teman perhatikan saya nggak pakai foot valve, nggak pakai check valve ya, ini sama check valve juga ya, dia hanya mengizinkan arah aliran dari sini, dari sumber menuju ke atas ya. Dari atas ke bawah ini sama dia ditahan ya. Ini nggak saya pakai ya, nanti biar teman-teman tahu nih bedanya apa sih kalau pakai foot valve sama kalau nggak pakai foot valve di sumber air seperti ini. Oke, kita akan coba untuk nyalain pompanya. Oke, pasti impeller akan berputar ya. Nah, karena tercapai kondisi vakum ya, tercapai titik vakum ya, maka di sini air akan tersedot ya teman-teman dari sumber air ya, melewati pipa suction menuju ke tangki ya. Cuman ya teman-teman harus perhatikan ya, nanti ini akan berpengaruh banget nih sama pentingnya kita pakai foot valve ya. Kalau teman-teman lihat ya di sini ya, di pipa suction ini ya belum berisi air ya, masih berisi udara. Sehingga ya ketika air terhisap ya, dia akan sangat lambat sekali karena melawan udara ya, ya. Sehingga akhirnya ketika melewati itu sand clap atau si check valve ini hanya ya mengizinkan ya, si check valve ini hanya mengizinkan aliran dari sumber ke arah pompa ya, artinya ini boleh nih. Nah, dia akan terbuka seperti ini. Kemudian airnya akan berputar-putar dan akan terdorong ke arah pipa tekan atau pipa discharge sehingga ya air akan keluar dari keran ya. Nah, ini yang harus teman-teman uh, catat nih ya. Oke, ketika tadi pipa suctionnya kosong ya, ini air naik ke atas tuh akan sangat lama sekali sehingga waktu yang dibutuhkan ketika kita nyalain si pompa sampai si pompa ini ngeluarin air itu kurang lebih sampai 40 detik ya teman-teman ya, karena itu tadi ya si pipa suctionnya masih berisi udara. Oke. Nah, karena air ini dipakai ya pasti tercapai kondisi seperti ini ya. Si sumur ya atau groundingnya itu pasti akan turun level airnya. Dan kita akan coba matiin ya, seperti ini tertutup semuanya, kita lihat ya. Nah, kita lihat ya, di arah pipa suction ini air masih tertahan ya, padahal dia nggak pakai foot valve ya, nggak pakai foot valve atau check valve yang bagian yang ada di bawah ya, disebut juga foot valve ya, dia nggak pakai foot valve ya. Apakah ini artinya kita nggak perlu pakai foot valve? Oke, nanti kita akan lihat ya. Sebenarnya kita tetap perlu pakai foot valve ya nanti, karena akan ada kondisi-kondisi yang mengharuskan kita tetap pakai check valve di bagian bawah ya, atau foot valve ya. Check valve bagian bawah itu foot valve. Nah, kalau kondisinya seperti ini ya, teman-teman lihat ya. Ini air sudah berada di jalur pipa suction ya. Ketika teman-teman colokin stekernya ya, si impellernya nyala ya, terus hand clap terbuka ya, ini air langsung mengalir ke arah keran ya. Oke, mungkin hanya butuh waktu 1-2 detik ya. Dibandingkan tadi ya, ketika pipa suctionnya kosong itu perlu waktu sampai 40 detik. Oke, nah sekarang kita akan coba cabut dulu ya. Oke, kita lihat ya, ketika ini dicabut nih air nggak turun ya. Apakah artinya kita balik lagi ke pertanyaan tadi ya, apakah artinya kita nggak perlu pakai foot valve tadi ya? Nah, ini saya langsung bahas aja nih ya. Kita tetap perlu pakai foot valve. Kenapa? Karena ketika terjadi kondisi seperti ini ya, ada dua kondisi ini. Yang saya tahu sih dua kondisi. Ya, teman-teman bisa tambahin di kolom komentar kalau misalkan ada kondisi yang lain. Kondisi yang pertama ya, ketika terjadi kebocoran yang sangat tipis banget ya, misalkan di sambungan drat ya, seperti ini ya. Ketika terjadi kebocoran seperti ini ya, maka udara akan masuk dan akan mendorong si air yang ada di pipa suction itu akan terdorong keluar ya. Sehingga ya pipa suction ini akan kosong lagi ya teman-teman ya. Nah, ketika kondisinya si pipa suction kosong ya, kita tahu ya, ketika kita mau nyalain pompa lagi ya, ini butuh waktu lama nih supaya si airnya naik ya. Ini impellernya nyala dulu ya. Ini perlu waktu lama ya supaya si airnya mengisi pipa suction, terus juga mendorong itu sand clap atau check valve ini ya, dan akhirnya mendorong air di kerannya. Oke, jadi setiap nyalain pompa teman-teman harus nunggu 40 detik ya, karena terjadi kebocoran dan teman-teman nggak pakai check valve di bawah ya atau foot valve. Oke, kita akan coba cabut ya. Kemudian nah, ketika kita cabut lagi ya, karena kebocorannya belum diperbaiki ya, ini air turun lagi ya. Dan ketika kita pasang lagi ya, dia nunggu 40 detik lagi nih ya, dari jarak waktu antara ketika kita nyalain si stekernya sampai keluarnya air ya. Oke, itu butuh waktu yang lama. Kemudian kondisi yang kedua ya. Oke, ini misalkan ini kondisinya sudah seperti balik lagi ke normal nih, pipa suction sudah terisi air. Nah, kondisinya adalah ketika kita menguras air di sini. Ya. Oke, di ground tank ya, karena udah kotor kita kuras ya. Artinya apa? Ya karena di sini nggak ada foot valve ya. Di sini
ya air akan turun dan di pipa suction ini akan berisi udara lagi. Artinya apa? Ketika grontengnya kita isi lagi, ya kan? Kita isi lagi, terus juga kita pengen nyalain pompa, ya ini akan terjadi kondisi ya si airnya ini akan ya impellernya nyala dulu, si airnya ini akan lambat banget naik ke atas, ya. Oke. Dan menunggu sekitar 40 detik ya, 40 detik ya hingga air keluar di keran ya. Oke, ini kita coba cabut lagi ya. Jadi dengan adanya dua kondisi tadi ya, kita ya tetap memerlukan cek valve di bagian bawah atau foot valve ya, seperti ini ya, supaya ya ketika ya walaupun tadi ada bocor ya, bocornya sedikit ya bisa ditahan ya airnya di foot valve ya, oleh foot valve. Dan juga ketika si grontengnya lagi kita kuras ya, airnya juga kita bisa tahan di sini ya. Sehingga ketika grontengnya udah kita isi lagi seperti ini ya, kita terus juga kita nyalain pompanya ya, impellernya udah berputar ya, kita nggak perlu waktu lama lagi nih supaya si kerannya bisa ngeluarin air ya, seperti ini ya teman-teman. Oke, nah jadi cukup sekian ya simulasi terkait dengan cara kerja dari pompa sumur dangkal ya. Ya ini pompa manual ya teman-teman. Di next video nanti mungkin saya akan coba bahas ya mungkin pompa otomatis ataupun mungkin permasalahan yang sering terjadi di pompa manual, yaitu sering dipancing ya teman-teman, sering mancing air, itu permasalahannya terjadi karena apa, nanti akan saya bahas. Dan juga mungkin terkait dengan si foot valve ini gimana cara kerjanya. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.